Jangan ngorehan ngodokan saku batur. Antep nu beunghar rek soleh rek teu rek tek teu kumsi. Dari usaha ikhtiar tadi gitunya, di satu sisi ada orang yang banyak dosa tapi payu kan. Tapi di sisi lain saya teh seudah ibadah udah ikhtiar tapi asa teu payu-payu, itu ada hubungannya enggak tadi? Ada. Istidraj ya. Oleh Allah akan dibiarkan mereka yang tidak ibadah sok we. Seperti itu, kamu ingin dunia sok ambil semuanya, suka-suka kamu. Tapi Allah tidak melindungi hatinya, tidak tentram, bahkan mungkin hatinya keras. Suatu saat akan terjadi saking sibuknya nyari dunia dan lupa sama Allah, nanti anaknya keras, susah dinasehati. Ada istri yang keras hatinya, susah dinasehati. Atau yang bersangkutannya hese diajak ngaji misalnya. Ikut sih ke pengajian tapi langsung nyengir, Ustadz Nanu ya kacau, udah. Itu teh sudah tertutup hatinya. Padahal siapapun ustadznya, meskipun ustadznya budak leutik, kalau memang bagus kenapa tidak kan itu ya. Itu. Dia tidak memiliki kelembutan hati misalnya atau apa saja. Ada masalah, sementara kita yang sudah ibadah, masih ya. Ibadah itu tidak hanya sekedar taat, sujud, saum, sedekah, bukan hanya itu. Menata manajemen juga ibadah. Iya kan? Salah satu contoh kegiatan yang termanage apa? Kenapa sholat dimulai dari takbir, begitu cara takbirnya, kemudian begitu sidakepnanya, begitu rukunya, itu apa itu? Itu manajemen, bergerakan, kan diatur oleh Allah. Kalau kita lihat ininya apa namanya, efek daripada gerakan itu kepada peredaran darah, tanya deh sama ahlinya. Pokoknya setelah takbir begitu teh darah akan begini, kemudian kurang lebih 1 menit kita mengucapkan iftitah, al-fatihah dan surat, maka perjalanan darah akan seperti itu di tengah tangan seperti ini. Kemudian ketika darah begitu, kemudian diajak mengkol ruku, nanti darah akan ngerem. Manfaatnya luar biasa. Ini sing hati-hati. Jadi manajemen sudah diatur oleh Allah. Kenapa Allah mengatur manajemen kita? Kenapa kita tidak manage usaha kita? Kan itu. Saya teh udah taat, manajemen atur. Saya teh udah taat, masih ada yang belum taat. Jadi memang kudu evaluasi terus. Evaluasi. Dan justru jangan iri kalau misalkan batur tara sholat gede teh justru bisa jadi eta mah istidraj gitu. Nah, jangan buat kita yang hadir. Jangan ngorehan ngodokan saku batur. Antep nu beunghar rek soleh rek teu rek tek teu kumsi. Yang penting kitanya saja ikhtiar. Capek atuh dah. Itu teh sholat tapi beunghar ari urang. Pikiran teuing batur sok we kamu mah hidup aja untuk kamu sendiri kan itu ya. Seperti itu. Saya lebih greget kalau kita apalagi membandingkan. Punten, mau nggak dibandingkan oleh orang tua? Ke orang lain. Nggak suka kan? Sama Allah juga tidak mau dibandingkan. Ngari kau itu meresak itu ke orang tuh. Amak mau Allah. Mungkin itu juga bagian yang menghambat rezeki. Aduh, benar. Jangan membandingkan. Dan itu tuh nggak sadar tadi. Kan kadang. Bukan nggak sadar. Atau tabiat. Itu yang disebut tidak zikir. Kalau selalu zikir dia akan tahu persis ya bahwa itu adalah urusan Allah. Udah. Di kalangan ustaz itu nu kitu. Aya. Mana emang ngerosok mana emang payu ari urang teu aya nu kitu geura. Aslina aya. Kan geuleuh. Ulah nunjuk batur. Ya, enggak saya enggak pernah gitu, hanya pernah saya dengar teman-teman pas ngumpul. Ustaz mah pagi siang sore malam kegiatan orang, kegiatan cik atuh bagi-bagi jadwal teh. Saya nggak minta dan nggak bikin. Orang yang minta kan itu ya. Kalau diaturnya saya hanya ikhtiar memperbaiki ilmu, mengupdate bahasa, memperbaiki wawasan, meluaskan. Sudah kira-kira. Kalau Dudi, wawasan kamu nambah, coba berikan ke orang sana, gerakan orang sana. Manggil saya kan gitu meren. Dan kalau kita diam keulun, wawasannya tidak berkembang, bahkan mungkin kitanya sendiri tidak mau memajukan diri kita, kira-kira oleh Allah kita diizinkan nggak memajukan orang lain, memberikan pencerahan orang. Saya sendiri tidak tercerahkan oleh diri saya, kira-kira bisa nggak saya mencerahkan orang lain? Itu siap tadi. Dan kalau misalkan ingin lengkapnya, teman-teman semua bisa dicek di scaleupiman.com, atau misalkan teman-teman juga belum tergabung di grup, itu silakan gabung di grup di Telegram ya. Scale Up Iman, teman-teman semua, begitu ya. Jangan lupa setiap hari Kamis pada maghrib kita akan rutin menyelenggarakan Scale Up Iman ini bersama Ustadz Dudi. Terus kan tadi? Enggak, kayak esa.
Kayak gitu. Hah? Itu. Can aya anu harita teh? Itu telepon orang mah. Terus gitu nah. Ya. Kepada nantikan teman-teman semua, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita untuk dimudahkan langkah kakinya hadir ke majelis scaleupiman.com ya.